Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Upit Wahyuni dengan NIM 2008037 dari kelas 1A Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi pengaruh perputaran bumi terhadap cuaca dan iklim yang ada pada mata kuliah meteorologi dan klimatologi. Yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai dua hal. Yang pertama adalah cuaca dan iklim, dan yang kedua adalah pergerakan bumi. Yang pertama kita bahas yaitu tentang cuaca dan iklim. Cuaca adalah suatu fenomena yang terjadi di atmosfer bumi atau sebuah planet lainnya. Cuaca biasanya merupakan sebuah aktivitas fenomena dalam waktu beberapa jam, hari, ataupun mingguan saja. Bisa dikatakan pula, cuaca adalah bentuk kondisi udara di bumi. Sedangkan iklim, menurut Wikipedia, iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi ataupun planet lainnya. Beberapa variabel meteorologis yang biasanya diukur adalah suhu, kelembapan, tekanan, atmosfer, angin, dan curah hujan. Iklim suatu lokasi dipengaruhi oleh garis lintang, medan, dan ketinggiannya, serta perairan di dekatnya, dan arusnya. Studi tentang iklim dipelajari dalam klimatologi, dan iklim terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama, yaitu dengan minimal adalah 30 tahun. Secara singkatnya, perbedaan dari cuaca dan iklim adalah cuaca bersifat jangka pendek, sedangkan iklim bersifat jangka panjang. Lalu pembahasan yang kedua ialah pergerakan bumi. Bumi sejatinya selalu bergerak, setiap saat, baik bergerak pada porosnya atau biasa kita sebut sebagai rotasi bumi, maupun bergerak memutari matahari yang biasa kita sebut sebagai revolusi bumi. Dalam sekali berotasi, bumi memerlukan waktu sebanyak 23 jam 56 menit atau dibulatkan menjadi 24 jam dalam satu kali putaran. Inilah yang biasa kita sebut sebagai satu hari. Lalu, perputaran bumi ini mengarah dari arah barat ke arah timur atau sesuai seperti arahnya jarum jam. Hal inilah yang membuat terbitnya matahari itu dari arah timur dan tenggelam ke arah barat. Pada rotasi bumi ini, lebih berpengaruh terhadap perubahan cuaca yang ada. Terjadinya perubahan cuaca bisa terjadi karena yang pertama, adanya siang dan malam. Terjadinya siang dan malam, hal ini membuat adanya perbedaan waktu yang terjadi antar wilayah yang ada di muka bumi. Misalnya, di belahan bumi bagian A sedang mengalami siang hari, maka di belahan bumi bagian B akan mengalami malam hari. Hal inilah yang membuat terjadinya perubahan cuaca. Dengan belahan bumi bagian A sedang dalam kondisi siang hari, maka akan membuat cuaca menjadi panas atau terik. Serta dengan belahan bumi yang bagian B sedang mengalami malam hari, akan membuat cuaca menjadi lebih dingin karena tidak mendapatkan sinar matahari. Begitu pula dengan belahan bumi lainnya yang sedang dalam waktu kondisi pagi hari, maka cuacanya akan terasa sejuk. Ataupun dengan belahan bumi yang sedang waktu sore hari, maka akan terasa mulai lebih sejuk dibandingkan pada siang hari dan mulai berganti ke arah lebih dingin. Lalu yang kedua, perbedaan ketebalan atmosfer. Sebagai hasil dari rotasi bumi, ketebalan atmosfer menjadi berbeda-beda. Seperti diketahui, lapisan atmosfer terdiri dari troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, ionosfer, dan eksosfer. Ada perbedaan ketebalan di setiap lapisan atmosfer. Perbedaan ketebalan atmosfer tersebut disebabkan salah satunya oleh rotasi bumi. Ini juga disebabkan oleh perbedaan dalam kondisi iklim antara zona kutub dan zona ekuatorial, yang membuat perbedaan dalam ketebalan atmosfer di daerah kutub dan di daerah ekuatorial. Seperti hal yang kita tahu, segala jenis perubahan cuaca terjadi pada lapisan troposfer. Fakta bahwa pencampuran turbulen rotasi memainkan peran penting dalam struktur dan perilaku troposfer. Sebagian besar fenomena yang terkait dengan cuaca sehari-hari terjadi di troposfer, mulai dari cuaca panas, cerah, berawan, sejuk, berangin, hujan, badai petir, bahkan sampai turunnya salju, semua terjadi pada lapisan troposfer. Revolusi
Bumi memerlukan waktu selama 365 hari, 9 menit, 10 detik untuk memutari matahari, atau bisa dibulatkan menjadi 365 hari. Dalam sekali berevolusi, itu disebut juga sebagai 1 tahun, atau 365 hari, atau juga 366 hari pada tahun kabisat yang terjadi dalam kurun waktu 4 tahun sekali. Pengaruh revolusi bumi sendiri lebih ke arah perubahan iklim yang terjadi, seperti yang akan dibahas di slide berikutnya. Pengaruhnya pada perubahan iklim bisa dilihat dari adanya perbedaan musim yang terjadi. Dalam sebuah negara akan mempunyai musim yang berbeda dengan negara lainnya. Hal ini dikarenakan jika posisi matahari pada tanggal 21 Juni berada di sebelah utara atau 23,5 derajat lintang utara, kemudian pada 23 September posisi matahari ada di garis khatulistiwa, sehingga antara kutub utara dan kutub selatan mempunyai jarak yang sama. Lalu 22 Desember matahari berada di posisi paling selatan, atau disebut juga sebagai garis balik selatan. Dari pengertian revolusi bumi, kemudian pada 21 Maret posisi matahari kembali lagi di garis khatulistiwa, sehingga dengan kejadian tersebut akan mempengaruhi keadaan suatu musim di berbagai negara. Oleh karena itu, kita dapat mengetahui mengapa pada negara Indonesia memiliki 2 musim penghujan dan juga kemarau. Hal ini didapat dari revolusi bumi jika Indonesia adalah salah satu negara yang letaknya berada di garis khatulistiwa. Lalu pada wilayah bumi yang berada di lintang tengah akan mengalami 4 musim, yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan juga musim gugur. Lalu yang kedua, adanya pergantian musim. Revolusi bumi dan kemiringan poros bumi terhadap ekliptika mengakibatkan terjadinya pergantian musim sepanjang tahun di daerah iklim sedang. Dalam revolusi bumi, dari 21 Maret sampai 21 Juni, kutub utara makin condong ke arah matahari. Sebaliknya, kutub selatan makin menjauhi dari matahari. Ini menyebabkan belahan bumi utara mengalami musim semi, dan belahan bumi bagian selatan mengalami musim gugur. Pada tanggal 21 Juni, matahari berada di GBU dan kutub utara menghadap ke matahari. Belahan bumi utara mendapat pemanasan yang lebih besar dari belahan bumi selatan, sehingga di belahan bumi utara mengalami puncak musim panas dan sebaliknya, di belahan bumi selatan akan mengalami puncak musim dingin. Sedangkan pada tanggal 23 September sampai 22 Desember, kutub utara menjauhi matahari, dan sebaliknya, belahan bumi selatan mendekati matahari. Dalam periode ini, belahan bumi utara akan mengalami musim dingin, dan di belahan bumi selatan akan mengalami musim panas. Jadi, mengapa revolusi itu lebih condong ke arah iklim? Hal ini dikarenakan lamanya waktu revolusi, yaitu 1 tahun, dan dalam 1 tahun tersebut terjadi berbagai jenis cuaca yang ada di muka bumi, hingga lebih mudah untuk dirangkum menjadi apa saja yang biasa terjadi selama 1 tahun tersebut pada suatu wilayah tertentu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi tersebut, karena sejatinya saya juga masih dalam tahap mempelajari dan memahami materi tersebut, hingga harap maklum terhadap kesalahan-kesalahan yang saya perbuat. Apabila berkenan untuk memberi saran ataupun kritik, bisa melalui email maupun nomor telepon saya, agar saya bisa lebih banyak belajar lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.